Yang pertama terkait dengan dalam stoikiometri, pasti kita mengenal dengan namanya AR. Apa sih AR itu? AR itu adalah massa atom relatif. Jadi massa atom relatif itu sama aja dalam suatu atom itu nomor massanya. Dan biasanya dia dibandingkan dengan atom C. Kenapa di sini dibandingkan dengan atom C? Karena sesuai dengan penelitian ini ada atom yang paling stabil. Makanya kita di sini ambil, kita bandingkan dengan massa atom C. Massa atom C kalau kita cek di tabel periodik, nilainya adalah 12 gitu. Nah, berarti dari sini kita mendapatkan persamaan gimana caranya menghitung AR dibandingkan dengan massa atom C, yaitu 12. Jadi perbandingan aja antara suatu unsur apapun itu ya nanti dibandingkan dengan massa atom C. Nah, kalau misalkan nanti dikasih tahu massa atom C itu misalkan 9, berapa kali 10 pangkat 23 ya kita masukin aja. Terus massa atom X-nya berapa di situ? Misalnya 3,6 kali 10 pangkat 23 kita masukin di situ. Pakai persamaan ini. Kalau misalnya tidak ada, biasanya sesuai dengan tabel periodik unsur. Kalau kita cek satu atom P, nilainya adalah 30. Kayak gitu. Coba ya kita cek. Kemudian untuk kelimpahan. Kelimpahan itu apa sih? Jadi kalau misalkan di alam, oksigen, kalau misal di tabel periodik kan nilainya koma ya. Itu didapatkan dari hasil rata-rata. Karena di alam tidak cuma oksigen 15, tapi ada juga oksigen 16 massa atomnya. Nah, AR di sini, ini massa atom relatif, itu adalah AR rata-ratanya. Nah, kalau kelimpahan, intinya itu tinggal penjumlahan prosentasenya. Prosentase dari isotop yang pertama. Misalkan yang pertama ya, ditambah dengan persentase yang kedua, ditambah dengan persentase yang ketiga, dan seterusnya. Jadi hanya penjumlahan dari persentase masing-masing. Kalau misal kita nggak tahu persentasenya Kak, di situ ditanyakan, boleh kita misalkan. Kalau misalkan salah satunya A, karena totalnya adalah 100%, berarti yang satunya adalah 100 min A. Ini bebas. Yang A misalkan mau O15 atau O16 gitu. Ya. Nah, setelah AR kita punya MR. Kalau tadi AR adalah massa atom relatif, kalau MR di sini adalah massa molekul relatif. Jadi dia gabungan dari beberapa atom. Contoh misalkan FRN2, berarti ada 2 atom F. Gitu. Ini massa molekul ya. Massa molekul. Nah, kalau kita cari MR ya tinggal kita jumlahkan aja. Misalkan ini M2, 2 dikali 14. Kak, dapat 14 dari ini? Dari mana? Ini dari tabel periodik unsur. Atau biasanya itu dikasih tahu di dalam soal. Ini kalau MrH2O berarti ada 2 kali atom H ditambah dengan ARO. Karena O-nya cuma ada 1. Oke, sampai sini untuk menghitung AR sama MR ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Cek. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Gabriel, Sesha, Widya, Maria, Naila, Agatha, gimana? Cek. Nggak ada? Coba ya, kita kerjakan soal ini.
Suatu oksida unsur logam bervalensi 2 mengandung 80% massa unsur logam tersebut. Jika massa atom relatif oksigen sama dengan 16, maka massa atom relatif unsur tersebut kira-kira berapa? Nah, sekarang kita cek dulu. Suatu oksida unsur logam bervalensi 2. Berarti ini kita punya logam bervalensi 2, itu artinya dia punya muatan 2. Berarti L, logam itu adalah ion positif ya. Berarti di sini L2+. Gitu. Kemudian dia berikatan dengan oksigen. Ada yang masih ingat nggak? Oksigen itu punya muatan berapa sih? Ada yang masih ingat? -2. Iya, 2. -2. Kalau misalkan nanti ada yang lupa, nanti kita review terkait dengan bilangan oksidasi. Di sini sudah kakak catatin terkait dengan muatan-muatan dari masing-masing unsur yang sering keluar. Ya, benar banget. Tadi nilainya oksigen adalah -2. Coba kita lanjutin. Berarti senyawa yang terbentuk antara logam bervalensi 2 dan oksigen sebagai oksidanya, berarti senyawanya apa nih? Senyawa yang terbentuk. Ada yang tahu? Senyawa. Ada yang tahu nggak? LO. Iya, benar. LO. Jadi dalam pembentukan senyawa ini terbentuk dari pertukaran dari masing-masing muatannya. Berarti di sini L. Nah, L2 sebenarnya L2O2, tapi karena mereka memiliki muatan yang sama, kita bisa mensederhanakan. Berarti bentuknya menjadi LO. Oke, ini berarti senyawa yang terbentuk. Nah, ternyata dari senyawa itu 80% massa unsur logam tersebut. Unsur logam. Berarti bisa disimpulkan bahwa si logamnya itu komposisinya 80%. Berarti oksigennya berapa persen? Berapa persen? Berapa persen nih kira-kira? RO-nya 16. Ada yang tahu berapa? 20%. Iya, 20%. Karena totalnya, kita misalkan di sini kalau misalkan kakak gambar, ini totalnya ada 100%, dan komposisinya dia mengandung logam sama oksigen. Logamnya di sini 80%, berarti oksigennya adalah sisanya 20%. Kita udah dapat di sini. Nah, berarti airnya berapa? Di sini berarti 20%. 20% massa merupakan punyanya si oksigen. Massa senyawa. Oke, berarti di sini massa senyawanya 20% itu artinya adalah 20/100. Massa senyawa sama dengan massa oksigen. Nah, massa di sini dilambangkan dengan AR. Ini merupakan massa
atom relatif. Berarti 16. Maka ini kakak sederhanakan ya, 20 sama 100 seperlima. Berarti massa senyawanya atau bisa disebut sebagai MR senyawa sama dengan 16 dikali 5. Sama dengan 16 kali 5 berapa? 80 ya. Udah selesai belum? Ini ada 80. Kira-kira benar nggak jawabannya itu yang 80? Di sini yang ditanyain massa siapa sih? Ada yang tahu? Cek. Massanya siapa itu? Massa ARO-nya, Kak. Massa ARO. Coba ya, kita baca dari soal tersebut. Nah, biasanya kalau soal geometri memang soalnya agak ini ya, main kata-kata. Suatu oksida unsur logam, berarti ini unsur logam, mengandung 80% massa unsur logam tersebut. Jika massa atom relatif oksigen adalah 16, maka massa atom relatif unsur tersebut. Unsur tersebut di sini merupakan unsur oksida atau logam. Ini berarti kalau oksida itu kan udah jelas ya. Dia merupakan oksigen unsurnya. Tapi di sini logamnya kita nggak tahu logam apa. Berarti di sini unsurnya adalah unsur logam yang ditanyakan. Nah, berarti dari sini MrLO diketahui 80. MrLO itu merupakan penjumlahan dari ARL tambah dengan ARO sama dengan 80. ARL nih unsur logam, berarti ini kan AR yang ditanyakan. AR oksigen 16 sama dengan 80. Berarti massa atau relatif dari unsur logam tersebut 80 dikurangi 16. Maka ketemunya adalah 64.